yang pada akhirnya bacaan sama tapi penyambutan berbeda. Bacaannya sama, yang datang sama, tapi cara nyambutnya berbeda. Maghrib dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Maghrib girang banget. Dengar adzan maghrib tuh girang. Bahkan ada orang baru jam 3 udah ngababurit nungguin apa? Adzan maghrib. Begitu. Mestinya temennya aja suruh adzan, kayaknya mirip dengan adzan maghrib. Begitu. Dicari itu. Padahal nggak dicari juga bakal nyamperin. Itu kan orang yang rada-rada mau nyari apa? Enggak diparan-paran juga maghrib juga. Duduk di rumah nih, maghrib juga sama. Begitu. Tapi waktulah dia dengar adzan Isya, yang tadi maghrib alhamdulillah udah maghrib, pas Isya astagfirullah, udah Isya aja ya. Mana kolak belum dimakan, belum ngopi, belum ngerokok, udah Isya aja, cepet amat. Begitu. Enggak alhamdulillah udah Isya, tapi innalillahi daya cepet amat udah Isya aja, mana belum ngopi ngerokok. Ada nggak orang yang model begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salawatullah wassalamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wadah, wa ba'du fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah wa ballaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para hujjah, para kesepuhan, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Fat Sadaji Kamaluddin. Hadir juga di sini Ketua Masjid dan Ketua Yayasan Kuba Ustaz Haji Ahmad Marzuki, Pak Haji Suryadi, dan masih banyak ini yang hadir, Pak Haji Nahwallah. Kita berdoa bersama keluarga besar Al-Fat, maharta semuanya diberi keberlimpahan barakah oleh Allah, kesehatannya barakah, umurnya barakah, usaha-usahanya barakah, rizkinya barakah, keluarganya barakah, anak keturunannya barakah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, sudah menjadi kearifan lokal setiap kajian menjelang memasuki Ramadan ditawakufkan sementara, diberhentikan sementara, bukan untuk tidak mengkaji, oleh karena menggeser waktu. Di Ramadan tentu kita harus lebih giat lagi beribadah kepada Allah, tapi amatlah sangat tidak mungkin bila maghrib Ramadan kita ngaji begini, nanti saya ngajar nggak ada lagi pada ngopi habis buka, bener nggak? Apalagi habis Isya kan taraweh, kan nggak mungkin. Maka dirubahlah tuh. Itulah yang disebut tawakuf di tanah Betawi ini. Tentu tawakuf itu banyak hikmah.
kita berhutang budi kepada para leluhur ulama-ulama kita. Hutang budi kita banyak. Kenapa mereka menerapkan semacam ini? Ada tawakuflah istilahnya. Hanya maksudnya untuk mengimplementasikan hasil ngaji. Karena berbicara Ramadan secara jujur supaya kita lebih bermakna Ramadan itu, supaya lebih berarti, setidak-tidaknya ada 3 adab yang harus dijalankan oleh kita supaya Ramadan yang kita akan hadapi ini jauh memiliki makna dibanding Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui. Yang pertama adalah adab qabla Ramadan. Yang kedua adab inda Ramadan. Yang ketiganya adab ba'da Ramadan. Jadi ada adab-adab Islam yang harus dijalankan oleh kita sebagai pemeluknya sebelum memasuki bulan Ramadan. Kemudian ada adab-adab yang harus dijalankan oleh kita ketika mengalami bulan Ramadan. Ketiga, ada adab-adab yang harus dijalankan oleh kita setelah mengalami bulan Ramadan. 3 aja adabnya, enggak banyak. Moga cukup sampai jam 3 kemalaman. Bagian mana ini yang dipotong ya? Yang pertama, adab sebelum memasuki bulan Ramadan. Di dalam hadis yang sahih, Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslimnya dari Abi Shuraih radhiyallahu taala anhu. Juga Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukharinya bahwa baginda kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Kata Nabi, siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah dengan segala asma dan sifat-sifatnya, juga beriman dengan adanya hari kemudian, bahwa dia di dunia hanya sekali dan sekali lagi hidup, adanya di akhirat tempat balasan dari apa yang dia tanam di dunia, maka hendaklah memuliakan tamunya. Ramadan tak ubahnya seperti tamu. Tamu yang sangat agung yang datang ke rumah kita. Yang namanya tamu, saudara, enggak lama. Sesudah selesai misinya, sang tamu akan pergi. Itulah tamu. Tapi kita ada adab yang diatur oleh agama sebagai tuan rumah yang mau kedatangan tetamu. Apa adab-adab sahibul bait?
di dalam menghadapi ada tamu yang akan datang. Bagaimana bila tamu itu adalah calon besan dari anaknya dia yang kita suka sebagai calon besannya dengan perilaku mulianya. Rumah kita dibersihin dari kabang-kabang bersih sampai lantainya yang kotor. Sebetulnya hujan mau enggak, cuman enggak tahu itu air dari mana datangnya. Tahu-tahu banjir aja dia. Ini enggak ngomongin mahar tangga, jangan kesinggungan, gak enak saya. Wah, ini mijak bagaimana? Enggak. Kan harus dibersihin tuh sampah-sampah. Bahkan dikasih ornamen, kasih hiasan-hiasan yang sangat mewah demi ada tamu yang datang ke rumah kita. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, namanya Ramadan. Dalam hadis riwayat Imamul Baihaqi, juga Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Ramadan syahrun azim. Ramadan itu bulan agung. Jadi tamu yang akan datang ke rumah kita ini tamu yang amat sangat agung. Bila Nabi sebagai hamba yang agung, Rasul yang agung, Nabi yang agung, yang diagungkan oleh Tuhan yang Maha Agung, menyatakan bahwa Ramadan adalah bulan agung, maka la ya'lamu qadrahu illahu, tidaklah mengenal kadar ketinggian Ramadan kecuali dia. Maka ada adab-adab yang harus kita jalankan. Kita orang ini di Al-Fat ngaji kita Bapak ya? Hadis arba'in. Baik, bagian ini aja biar nyambung ngajinya ya. Adab-adab sebelum Ramadan itu saudara, cara menyambut tamu agung ini ada 12. Moga cukup sampai jam 12. Masih kemalaman kata abang kita. Sampai jam berapa ini ya? Yang pertama, adab sebelum Ramadan itu adalah tashihun niyah. Yang pertama adalah meluruskan niat. Niat kita di dalam menyambut Ramadan ini kudu bener. Sebab sebagaimana penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa Imamul Haddad menyatakan dalam Risalatul Muawanahnya, i'lam wa alaika ya akhi, wa alaika ya akhi bi islahi niyatika wa tafaqqudiha wa tafakkuri fiha qabla al-amal, fa inna niyata imamul a'mal wal a'mal tabi'atul laha husnan wa qubhan wa sihatan wa fasadan. Saudaraku seiman sekeyakinan, upayakan olehmu dengan sangat penuh kesungguhan hati untuk mendandani niat, meluruskan niat, mengecek ulang niat,
merapihkan niat, mentafakuri niat menyambut tamu agung Ramadan. Sebab niat kalaulah sholat namanya imam. Memasuki Ramadan namanya makmum. Baik buruknya makmum bergantung kuat pada baik dan buruknya imam. Perbuatan kurang begitu dinilai oleh agama. Yang dinilai adalah niatnya, bukan perbuatannya, niatnya. Lihat hadis yang kita pelajari, wa innama likulli imri'in ma nawa, bukan ma'amila. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang memperoleh apa yang ia niatinya, bukan bagi tiap-tiap orang memperoleh apa yang ia kerjakan. Enggak. Berapa banyak perkara yang enggak dikerjakan tapi mendapatkan kebaikan. Berapa banyak perbuatan yang enggak dikerjakan tapi mendapatkan keburukan berdasarkan niat. Bila baik, walaupun enggak dikerjakan bernilai baik. Bila buruk, walaupun enggak dikerjain bernilai buruk. Sayyidina Hubaib radhiyallahu ta'ala dalam surat apa ini ya, An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi faqad summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ketika datang perintah hijrah ke Madinah, saudara, ada orang kakek-kakek yang sudah tua. Kakek-kakek yang sudah tua. Ada di Marta kakek-kakek yang masih muda. Enggak ada. Ini Pak ya, di kampung kita ini yang tua udah enggak ada. Jadi ya kayak model saya kudu ngimamin. Namanya orang yang sengke namanya. Kata dia yang tua enggak ada. Kalau yang tua enggak ada maknanya lu pade udah tua. Jangan merasa muda aja. Kita berarti udah tua, begitu tandanya. Yang tua-tua kagak. Kalau yang tua-tua masih ada berarti kita masih bocah. Jangan bocah mulu, jangan. Kita ini udah tua gitu. Udah waktunya belajar ngimamin. Begitu, maka Allah kasih wabah namanya corona. Masjid ditutup oleh pemerintah. Sholat tarawih di rumah karena kita memang pengen ngimamin, kagak pernah kepilih jadi imam, susah begitu. Akhirnya dikasih wabah, alhamdulillah ada kesempatan juga jadi ngimamin. Sampai anak kita paham, mak pasti kulhu lagi nih, gitu. Jadi begitu. Jadi ngimamin juga akhirnya kita, alhamdulillah ngimamin akhirnya. Begitu. Jadi kita orang
harus faham betul di dalam berbicara tashihun niyah. Ini sahabat saudara yang namanya Sayyidina Hubeb kalau tidak salah. Ini dia bilang sama anak-anaknya, saya mau hijrah ke Madinah. Ini perintah hijrah, Rasul udah suruh hijrah. Aduh, lo jalan aja udah susah, kudu dipapa. Kalau kagak mau nemenin, saya mau bayar orang untuk apa? Ditanduk saya. Saya masih kuat. Begitu. Tapi Allah enggak bebani orang kecuali yang dia kuat. Iya, saya masih kuat. Begitu. Maka jalanlah dari Mekah mau menuju Madinah 500 km. Baru nyampe Tanaim. Tanaim itu 7,5 kilo. Jadi saudara, tempat mikot umroh dan haji yang ditunjuk oleh Nabi ada 8. Ada 8. 5 buat orang jauh, 3 buat orang kota Mekah walaupun KTP-nya orang jauh. Begitu. Mana 5 orang jauh? Dari Asia Tenggara jalur laut namanya Jeddah. Jeddah, Yalamlam. Namanya Yalamlam. Asia Tenggara lewat laut, maka nama mikotnya Yalamlam, daerahnya. Asia Tenggara lewat kapal terbang, lewat udara, maka mikotnya di Jeddah. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Mu'in, boleh bagi orang yang datang dari arah Yalamlam, ihramnya dari Jeddah saja. Begitu. Panjang dalilnya itu. 2, kalaulah berangkat dari jalur Madinah namanya Bir Ali, disebut asli kampungnya Dzul Hulaifah, udah nggak ada itu, maka mundur dikit namanya disebut Bir Ali namanya. Itu jalur Madinah. Orang mana kek? Kalau lewatnya jalur Madinah namanya Bir Ali. 2, kalaulah dia datang dari arah dataran tinggi Arab Saudi, Najd, dari Riyadh, dari Taif, itu namanya disebut Qarnul Manazil. Qarnul Manazil namanya, Qarnul Manazil. Kalau datang daripada jalur selatan Arab Saudi, bagi orang Mesir, orang Maroko, maka namanya Juhfah. Sekarang sebutannya Rabig. Juhfah. Udah 4. Yalamlam, Bir Ali, Qarnul Manazil, ya Jeddah mau ke Yalamlam itu tadi paketnya Yalamlam tuh sama Jeddah sama. Yalamlam kalau laut, Jeddah kalau kapal terbang. Terus Juhfah, Juhfah. Jadi Yalamlam, terus Bir Ali, terus Qarnul Manazil, terus Juhfah. Yang kelima dari jalur Irak, Khurasan, Irak, itu namanya Dzatu Iriq, tempat mikotnya. Ini 5 yang dipatokin sama Nabi.
5. Dari 5 ini teman-teman majelis kita udah 4, tinggal atu yang belum, Zatu Irik. Anak-anak majelis itu ke Juhfa sudah, Qarnul Manazil sudah, Bir Ali sudah, dari Jeddah dah sudah. Yang belum atu namanya Zatu Irik. Moga semuanya diberi rezeki luas, diamalkan semua ajaran Nabi ini. Amin ya rabbal alamin. Bagi orang yang sudah di dalam kota Mekah ada 3. Yang pertama adalah Tan'im, 7,5 kilo, dekat, mikot terdekat. Kedua namanya Ji'rana. Ji'rana itu 22 kilo. Yang ketiga namanya Hudaybiyah, 25 kilometer. Nyampe rata anak-anak majelis sudah, ini mendekat masalahnya. Adnal Hil namanya, yang paling dekat tanah halal menuju Mekah. 3 ini. Hubeb baru nyampe Tan'im wafat, ngos-ngosan mati. Singkatnya mati, baru Tan'im 7 kilo. Sementara perjalanan itu nyampe Madinah 500 kilo. Kurang berapa itu? Kan banyak banget ya kan? Kurang 493 kilo. Kan begitu, masih jauh banget. Baru juga keluar, meninggal dunia. Muncul perbincangan, orang masih di Mekah-Mekah juga begitu. Nih dapat ganjaran hijrah apa kagak? Wong masih di Mekah juga. Begitu. Ada yang bilang kagak dapat lah, wong kagak ada di Madinah, nyampe juga belum, pengen dapat, enak banget. Ada yang bilang ya dapat lah. Maka turunlah ayat, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Siapa orang yang keluar dari rumah niatan hijrah menuju Allah dan Rasulnya, kemudian mati di tengah jalan, belumlah sampai tempat hijrah, maka ditetapkan ganjarannya di mata Allah. Dapat ganjaran gara-gara niat. Amal baiknya belum, niatnya baik, dapat ganjaran. Demikian sebaliknya, niatnya buruk, amalnya enggak, dapat nilai buruk. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar." Bila muslim dua orang gontok-gontokan, tonjok-tonjokan, bacok-bacokan, maka yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Sahabat bertanya, Nabi, kalau yang membunuh masuk neraka, aneh paham, sebab dia pelaku tindak kriminal, wajar masuk neraka. Ini nih yang saya nggak ngerti, kenapa dia korban, dibunuh tapi masuk neraka juga. Apa enggak udah jatuh ketiban tangga?
Dijawab oleh Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Masalahnya dia nih pengen bunuh, cuman keduluan. Bunuhnya mau belum, tapi masuk neraka gara-gara niat. Bagaimana kita Ramadan nanti? Kita harus dandani. Adab yang pertama, niat menyambut Ramadan. Ada satu warning dari Nabi untuk menjadi bahan atensi bagi umatnya. Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'atash. Kam, bahasa mahartanya, seabrek orang yang berpuasa. Banyak banget orang yang berpuasa kagak dapet ape-ape dari Ramadan puasanya dia tuh, kecuali cuman lapar dan haus doangan. Jadi kalau Nabi bilang banyak banget, itu menunjukkan pemahamannya sedikit sekali orang yang ngalamin tetamu agung mendapatkan nilai keagungan dari kedatangan tamu agung ini. Ngalamin Ramadan tapi tidak ada nilai apa-apa selain terjebak pada formalitas, rutinitas kewajiban seorang muslim dengan merubah schedule makan yang tadinya makan pagi NU PKS, nasi uduk plus ketupat sayur. Jangan catat. Siang makan, sore makan, malam. Ini dirubah. Yang pagi ditarik rada malam namanya sahur, yang siang didouble dengan maghrib. Maka waktu maghrib es kelapa ada, es jeruk ada, sirup marjan ada, sirup marjan, sirup jamrud, sirup ruby, macam-macam, susu, teh, kopi ada, kolak, iya, apa aja itu be, kumpul, yang pada akhirnya bacaan sama tapi penyambutan berbeda. Bacaannya sama, yang datang sama, tapi cara nyambutnya berbeda. Maghrib dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Maghrib girang banget. Dengar adzan maghrib tuh girang. Bahkan ada orang baru jam 3 udah ngababurit, nungguin apa? Adzan maghrib. Begitu. Mestinya temennya aja suruh adzan, kayaknya mirip nih sama adzan maghrib. Begitu. Dicari itu. Padahal nggak dicari juga bakal nyamperin. Itu kan orang yang rada-rada mau nyari apa? Nggak diparan-paran juga maghrib juga. Duduk di rumah nih, maghrib juga sama. Begitu. Tapi waktulah dia dengar adzan Isya, yang tadi maghrib alhamdulillah udah maghrib, pas Isya astagfirullah, udah Isya aja ya, mana kolak belum dimakan, belum ngopi, belum ngerokok,
udah saya cepet amat begitu. Enggak, alhamdulillah udah isa, tapi innalillahi daya cepet amat udah saya, mana belum ngopi merokok. Ada nggak orang yang model begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Takut ada doa. Sama-sama kan cara nyambutnya, yang atu alhamdulillah, yang atu innalillahi. Istighfar yang atu saudara. Ini pertama, kita kudu lurusin niat. Bukan sekedar lurus niat, tapi kudu juga baik niat dan banyak. Kata Imam Haddad di dalam qasidah ainiyahnya, beliau menyatakan wali solihin niyati kun mutawakhiyan mustaksiran minha waraqib wakhsya'i. Kata Imam Haddad yang ratibnya dibaca, hendaklah Anda bersungguh-sungguh untuk meluruskan niat dengan niat yang saleh, niat salehah. Bukan sekedar niat yang lurus, tapi banyakin niat. Dari sekarang, saya di Ramadan mau baca Quran, target saya Ramadan ini 3 periode, 3 hatam. 3 hatam. Target saya 6 kali hatam. Target saya 10 kali. Pasang dari sekarang. Kalau enggak, nanti bakalan luar biasa. Udah belum? Ya Allah, saya ngeri nasi uduknya, takut jadi rangginang doang. Jadi niat yang benar dah. Pasang target-target kita dari sekarang. Harus lebih meningkat dari Ramadan yang lalu. Sebab nanti di akhirat bakal ditanya, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kau tertipu dengan Tuhan? Tahun lalu kau Quran sekali, Ramadan esok sekali lagi, enggak ada peningkatan dari umur yang ada. Targetin Ramadan esok saya baca la ilaha illallah berapa kali? Begitu. Imam Haddad 70.000 kali bikin ataqah. Begitu. Amalannya udah dibagi, hadaratnya mudah. Tinggal kita jalani. Saya mau baca sholawat, target. Semua juga ada target. Bila target ini nih yang dicari nih belum tercapai, bolehlah kemudian pura-pura diam, kasakusuk, menambah perpanjangan. Paling enggak sampai 2 tahun dari 2024. Begitu. Target-target itu harus ada. Kalau enggak main bola, enggak pakai pemanasan, main terjun, main aja, bakalan pada keram. Banyak ke muslim yang Ramadan ngalamin keram? Banyak. Saya sangat kagum, ada teman saya baca Quran waktu malam pertama Ramadan, baru malam pertama, belum juga jam 12 malam. Ini besok mau puasa besok, ini baru ini nih malam, itu baru jam 10 udah 3 juz. Jam 10
Kata dia, gua bisa 3 juz. Terusin sampai malam itu ngederes lagi sampai jam 12 udah dapat 5 juz. Dia semangat sampai malam itu dia dapat 7 juz. Alhamdulillah, semangat karena latihannya di Ramadan. Akhirnya suara dia serak gara-gara 7 juz. Serak karena dia serak tenggorokannya, jadi kagak ngederes. Besoknya enggak, sampai hari ketiga masih serak, sampai hari keempat masih, sampai tanggal 20 Ramadan masih serak, sampai 29 Ramadan masih serak, sampai Ramadan habis serak. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Inilah kurang mengerti adab-adab Ramadan. Ini baru 1 nih, masih 11 lagi adab Ramadan. Bagaimana Pak Haji Rasid di pintu nih, dia jagain saya takut kabur. Repot. Ada makan nggak ini? Ada makan? Ada. Waduh, begitu. Hah? Alhamdulillah, begitu. Sampai ada teman kita bilang sama bininya, di minggu mendatangnya mah malam minggu ini nggak usah sediain makan, saya ngaji. Sebab pertemuan yang lalu saya ngaji di Al-Fat dikasih makan, jadi lu nggak usah masakin, lumayan zaman pandemi kayak begini. Minggu depan udah kagak ada. Begitu, udah tawakuf. Aduh, bagaimana ini ya? Begitu. Udah ya, udah baik. Kita segini aja. Pokoknya yang pertama lurusin niat. Udah itu aja dulu tuh. Gitu. Cek ulang schedule yang disusun mau Ramadan. Begitu. Masih banyak dah. Ya Allah ya Rasulullah. Begitu. Kita baca Fatihah. Rangkaian duduk-duduk kita di majelis ilmu dari awal Syawal sampai malam hari ini, moga diterima oleh Allah, disampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah, keluarga kita yang sudah meninggal dunia yang Allah Maha tahu dengan nama-namanya, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah terangkan kuburnya, Allah bahagiakan di alam kuburnya, Allah muliakan di alam kuburnya. Amin. Al-Fatihah.